Oke, Minasang, selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Sekarang kita belajar tentang em, pola kalimat. Ini pertemuan terakhir untuk JFT, bab 1 sampai bab 50 ya. Nah, pola kalimatnya yaitu yang 46, ada pola kalimat tokoro. Nah, kalau di ini, kalau di pola kalimat yang lain sebelumnya, satu pola kalimat ini diikutin oleh beberapa ini apa namanya oleh beberapa kata kerja apapun itu ya. Tapi kalau untuk tokoro ini, kalau dia kata kerja kamus diikutin oleh tokoro, maka artinya itu yaitu baru akan. Kalau dia kata kerja teiru plus tokoro, artinya yaitu sekarang. Tapi kalau dia kata kerja tak tokoro, artinya baru saja selesai. Jadi tidak tidak semua ini memang dia apa rumusnya mengikuti tokoro tapi artinya beda-beda. Ya, tidak sama semua artinya. Ketika pakai kamus kamus plus tokoro maka artinya baru akan. Saya berikan contoh misalnya yang pertama, baru akan pergi. Berarti iku tokoro. Yang kedua, contohnya baru saja sedang pergi. Ite iru tokoro. Yang ketiga, baru saja selesai pergi. Berarti ita tokoro. Jadi itu dia untuk ini apa namanya? Tokoro. Contohnya kalau misalnya dia memberikan kalimat panjang misalnya, Mas Rasa, sekarang udah di mana? Udah, saya baru saja selesai, saya baru saja sedang pergi loh, contohnya. Berarti di situ kan ada baru saja doang. Oh, berarti dia pakai tokoro. Berarti Mas Rasa, ima, doko ni, doko ni, di mana sekarang? Watashi wa ite iru tokoro ne. Nah, kalau saya baru saja sedang pergi. Kalau dibuat di dalam kalimat panjang, ya, itu dia. Oke, ada yang bertanya, silakan. Kalau nggak ada, saya selesaikan dulu untuk yang ketiga rumusnya ya. Nanti baru saya berikan sesi untuk bertanya. Yang kedua yaitu ada pola kalimat bakari. Nah, untuk bakari ini hanya dua yang mengikutinya yaitu kata kerja bentuk T, bakari, dan kata benda plus bakari. Nah, bakari ini artinya yaitu melulu, melulu atau terus-terusan. Arti dari bakari ini. Saya berikan contoh, misalnya, dari kemarin hujan terus-menerus. Berarti kinokara ame bakari desu. Kenapa ame sensei? Ame itu kan kata benda, jadi kata benda langsung ke bakari. Terus kalau ada yang mau bertanya, itu kan sensei ada waktu lampau kemarin itu kino. Kenapa tidak pakai tah di sini? Kenapa? Karena dia terus-terusan belum berhenti. Maka dia belum dikatakan sudah berlalu. Karena dari mana kita lihat dari sini dia. Dari kemarin hujan terus-menerus. Berarti kino kara ame bakari des. Nanti kalau ujian jangan terkecoh. Ah, saya ada pula nanti kan ari bakari desta. Oh, saya pilih ta karena kan kino sudah berlalu. Salah ya, karena dia bilang terus-menerus, berarti masih berlangsung sampai sekarang. Contohnya. Jadi tidak pakai tak, take, tidak pakai ya. Nah, ini dia untuk te bakari atau kata benda. Nah, untuk
kata kerja tanya. Tak bakari. Yang tadi kan tak bakari juga, baru saja. Tapi ini tak bakari, artinya baru saja. Tapi di sini saya buat NB atau tambahan. Tak bakari di sini yaitu jangka waktu panjang selama 1 bulan. Jadi contohnya, kita membeli barang, tapi masih belum lewat dari 1 bulan, masih dalam jangka waktu 1 bulan, maka dia disebut sebagai tak bakari. Baru saja. Contoh, baru saja beli buku. Berarti fuku o kata bakari. Baru saja beli. Maaf, maaf cakap ya. Bukan buku ya, teman-teman. Baju. Baru saja beli baju. Fuku o kata bakari. Baru saja beli baju. Jadi inilah dia. Baru saja beli baju. Oke? Baik, ada yang mau bertanya, silakan saya berikan waktu. Ada yang bertanya, silakan. Atau malu-malu buat di obrolan. Saya berikan waktu, silakan. 2 menit. Atau aktifkan juga mic-nya, boleh, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Pasti nggak ada itu soalnya kenapa mungkin kalian masih menghafal-hafal ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian sudah tahu semua dulu pembahasannya, polanya, baru nanti dimasukkan ke kosakatanya. Nah, untuk pola kalimat yang 47 yaitu ada istilah pola kalimat soda. Soda ini artinya katanya atau kabarnya. Belum pasti ya. Soda ini diikutin oleh beberapa pola kalimat atau kata kerja yaitu yang pertama, kata kerja. Kata kerja apapun dia masuk. Kata kerja soda. Terus kata sifat akhiran i atau akhiran na plus soda. Kata benda, kalau dia untuk kata benda wajib harus ada ditambahkan da baru soda. Baru soda ya. Nah, bagaimana ininya? Artinya yaitu soda ini yaitu katanya kan kabarnya. Contoh saya berikan contoh misalnya. Kabarnya sekarang di Jepang sedang dingin. Nah, dingin di sini berarti dia kata sifat akhiran i. Berarti ima nihong ni nihong ni wa samui soda. Samui kata sifat i langsung soda. Samui soda ne. Terus misalnya ada jisin di Jepang sekarang ada gempa. Berarti ima nihong ni jisinda. Jisin kan kata benda ya. Jisinda soda ne ala kawaii ne. Misalnya menakutkan ya. Nah itu dia soda artinya katanya atau kabarnya. Nah bagaimana dengan yodes sensei yodes? Nah untuk yodes artinya banyak tapi diikutin oleh kata kerja. Semua kata kerja masuk. Semua kata kerja perubahan masuk. Mau mas, mau kamus, apa segala macam masuk. Kata sifat akhiran i plus yodes. Kata sifat na
plus yodes. Baru terakhir kata benda. Nah, keterangannya yaitu untuk yodes ini artinya ada tiga, yaitu yang pertama rupanya, yang kedua kelihatannya, yang ketiga sepertinya. Contoh, sepertinya sedang turun hujan. Berarti Amega futeiru yodes. Kenapa iru? Kenapa teiru sensei? Tapi di sini nggak ada teiru. Nah, di sini dia udah ada di sini gabungannya di dalam kata kerja. Kan di sini kan kata kerja. Jadi apapun kata kerja yodes. Jadi saya pakai kata kerja sedang atau teke. Amega futeiru yodes. Nah, itulah dia untuk pola kalimat 47. Baik, ada yang bertanya, silakan. Saya berikan waktu, coba dibaca-baca. Saya mau ngambil charger bentar. Terima kasih, Sensei. Terima kasih, Sensei. Oke, silakan. Pandisa. Ini berarti untuk Yodes, kata kerjanya dia bentuk kamus, Sensei. Apa Semua kata gimana? kerja dia. Oke. Amega Ya, kata, futeiru yodes. Futeiru, sedang. ya. Semua kata bisa masuk. Kata kerja T, kata kerja kamus juga masuk. Oh, berarti kalau misalnya kata kerja bentuk ta bisa gitu, bentuk teh bisa. Bisa. Hmm, berarti kalau diganti bentuk kamus juga bisa gitu, Sensei. Bisa. Semua kata kerja kamus. Kecuali kalau saya buat di sini kata kerja kamus plus Yodes baru. Tapi karena kata kerja doang berarti semua kata kerja masuk. Oh, hai, hai, hai. Tapi dengan perubahannya, Sensei ya, perubahan masing-masing masih Iya, bisa ya. perubahan. Iya, perubahan masing-masing tapi. Hmm, hai, hai, arigatou gozaimasu. Oke, baik. Oke, Minasang, kalau ada lagi yang bertanya, saya paham. Saya yakin kalian paham sih sebenarnya. Cuma ya itu tadi mungkin kalian susahnya di situ di kosakatanya belum. Nah, untuk bab 48. Untuk bab 48 ini ada artinya pola kalimat aserareru atau saserareru. Arti dari kedua pola kalimat ini yaitu yang pertama bisa dikatakan sebagai disuruh. Yang kedua diizinkan. Yang ketiga dibiarkan. Nah, coba kita lihat perubahan di setiap kata kerja kelompoknya. Yang pertama, sebentar saya boleh lihat. Yang pertama, untuk kata kerja kelompok satu, akhirannya diubah ke huruf pertama dalam urutan hiragana, baru ditambahkan aserareru. Nah, kenapa saya berikan contoh untuk kaimas dulu ini? Karena kan setiap akhiran i itu kalau diubah ke huruf pertama, dia bukan jadi ayah, jadi tapi dia menjadi wa. Jadi kaimas membeli menjadi kawaserareru. Perubahan kalimat saya sudah perubahan kata kerja sudah saya jelaskan di bab 14 kalau nggak salah.
dengan rumus ya. Jadi artinya ini disuruh membeli. Contoh yang lain lagi, misalnya disuruh atau diizinkan minum. Minum no mimas. Ma, mi akhirannya diubah ke huruf pertama. Jadi noma se ra re ru. Artinya disuruh atau diizinkan minum. Ini untuk perubahan kata kerja kelompok satu. Nah, untuk kata kerja kelompok kedua itu gampang banget. Di mana kata kerja masnya ini dihapus. Baru diikutin oleh saserareru. Saya berikan contoh, misalnya tabemas. Tabemas ini berarti menjadi, masnya dihapus menjadi tabe saserareru. Artinya yaitu disuruh makan. Ya. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana yang ketiga untuk kata kerja kelompok ketiganya? Yang pertama, untuk akhiran si masnya, si-nya menjadi sa. Jadi sa, se, ra, re, ru. Contoh, diizinkan menyetir. Mas Rasang di Jepang diizinkan menyetir kah? Berarti diizinkan menyetir kah? Mas Rasang wa nihon ni kuruma o. Menyetir itu untensimas. Kalau diizinkan menyetir jadi unten, si-nya ini jadi sa. Unten saserareru desu ka? Diizinkan menyetir kah di Jepangnya? Nah, jadi itu diizinkan, disuruh, atau ada tiga tadi apanya kan ya, pengertian. Jadi makanya kalau orang Jepang kan, tabesaseru kah? Kadang mereka tidak langsung tabesaseru, enggak. Tabesaseru, tabesaseru. Nah, artinya apa namanya, disuruh untuk makan, diizinin atau ya itu tadi lah, dibiarkan. Nah, inilah dia pola kalimat 48. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Gampang sekali, tinggal mengikuti aturannya saja. Eh, apa namanya, aturannya gitulah. Kata kerjanya kayak mana, tinggal diikuti itu saja. Baik, kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Kalau nggak ada, oh, gampang saya pusing saya. Oke. Yang penting menghafal. Silakan, saya berikan waktu, silakan. Coba di. Baik, saya baca ini ya. Sensei, untuk yang pertama itu semua diganti waka. Kalau yang akhirannya i, semuanya diganti menjadi wa. Nah, kalau dia eh, contohnya nomimas. Nomimas itu kan i-nya kan i ya, i. Nomimas. Nah, i itu diganti menjadi a. Jadi noma serareru. Contohnya lagi apa? Kaki mas menulis. Kaki. Akhirnya kan i. I-nya itu diubah ke dalam bentuk huruf huruf awal a. Jadi kakak serareru. Apalagi contoh yang lain. Kalau asobimas itu kata kerja kelompok kedua. Banyak sekali kalau untuk aimas. Aimas kan akhirnya kan i. Jadi awa baru ini awa serareru. Itu dianya. Tachimas. Tachimas. Nah, awal kan ininya apa namanya, akhirannya kan iya, tachi. Tachimas berarti akhirnya kan chi. Nah, chi itu lihat di posisi mana dia di dalam huruf hiragana. Berarti tachi tsuteto. Nah, lihat ini nih ya, kelompok satu akhirannya diubah ke huruf pertama. Jadi kalau dia ta, ta, tachimas, berarti dia menjadi, kita cimas itu ci. Kita ubah ke
huruf pertama awal hiragana menjadi tata. Berarti tata serareru. Diizinkan berdiri. Itu dia. Berarti yang pertama itu untuk kosakata berakhiran ikan sensei, iya. Intinya diubah ke huruf pertama dalam urutan hiraga. Oke, berarti sudah paham kalian ya teman-teman. Baik. Makanya saya bilang untuk N4 selanjutnya itu gampang sekali. Bab N5-nya yang agak ribet sedikit ya, karena dasar itu sih itu biasa karena dasar ya. Nah, untuk pola kalimat yang 49 ini yaitu ada istilahnya pola kalimat untuk meninggikan orang lain. Meninggikan orang lain ini maksudnya contoh. Khusus untuk ikimas, kimas, dan imas. Kalau meninggikannya menjadi irasaimas. Nah, berarti sensei irasaimas bisa dipakai untuk ketiga-ketiga ini? Bisa. Dari mana kita tahu kita pakai irasaimas, tapi ternyata artinya imas. Saya berikan contoh misalnya, di lantai 2 ada kadirektur, berarti dia pakai orang. Nika ini Sacho sama ga irasaimasu ka? Oh, berarti dia pakai irasaimasu. Terus belakangnya ada satu sama. Oh, berarti dia memakai yang imas. Artinya ada. Nah, kenapa irasaimasu kita meninggikan orang yang kita tanya itu? Contohnya lagi, ikimas. Dia buka pintu, dia keluar. Ikimas. Di mana sih Mas Rahai? Ima karane irasai Mas. Dia udah keluar. Kita lihat si Mas Ra, oh iya dia buka pintu dia keluar. Oh berarti dia pakai irasai mas itu oh untuk ikimas. Nah jadi dari mana kita tahu nanti irasai masnya dalam bentuk hal ini? Ketika tindakan yang dilakukan oleh lawan bicara. Ini untuk meninggikan orang lain. Nah yang kedua, untuk makan tabemas dan nomimas menjadi kalau kita tinggikan dia menjadi mesi agarimas. Saya berikan contoh misalnya, Obasang udah mau makan kan. Hai minasang otabemas contohnya. Tapi kita meninggikan mereka. Minasang ima mesi agarimas dojo contohnya. Silakan makan sekarang waktunya makan mesi agarimas. Jadi kata sopan banget ini meninggikan orang lain. Terus selanjutnya, untuk yang ketiga, ada itu mimas, melihat. Menjadi goran minarimas. Ada kamu lihat si Masra, contohnya. Masra sang ni mimas ka. Jadi kalau dia futsu, mimas ka. Nah, karena saya menghargai si Masra, saya bilang kayak gini. Masra sang ni goran minarimas ka. Jadi goran minarimas ka ini kamu melihatnya Masra. Dia meninggikan saya. Jadi gurani narimas. Dan ini tidak ada di kosakata teman-teman. Mana nanti kalian, dia bilang gurani narimas. Apa artinya itu ya? Sama dengan artinya mimas atau melihat ya. Tapi ini tapi dia meninggikan kata-kata sopan lebih sopannya ini. Yang keempat yaitu imas. Imas ini artinya berkata. Kenapa tidak saya kasihkan di sini arti? Saya yakin kalian pasti sudah paham ini. Ini kosakata paling mudah sekali. Imas artinya berkata menjadi osaimas. Tadi Masra berkata apa? Saki Masra sama. Nani osaimasu ka? Dia tadi berkata apa? Jadi meninggikan saya ya, dia pakai ini. Yang kelima yaitu simas, menjadi nasaimas. Simas artinya lakukan, melakukan. Masra, simas. Kalau simas kan nggak sopan, nggak apa sopan apa nggak sopan ya. Jadi misalnya Mas Rasa nasai mas, oh negasi mas ne. Contohnya Mas Rasa lakukan lah, contohnya nasai mas kah, melakukan kah. Jadi nasai mas. Yang terakhir yaitu nomor 6, kureru. Kureru menjadi kudasaimas. Kalau kalian sering-sering kalian apa namanya dengar kudaimas itu artinya kureru menerima. Kudaimas, kudasaimas. Nah, ini dia untuk bab 49-nya. Dan di sini tidak ada pertanyaan sebenarnya di sini. Hanya menghafal ini doang. Kata futsunya dan kata yang paling tingginya adalah ini. Saya berikan contoh misalnya. Guru Yamada ada di kelas.
Berarti ada ini sebenarnya kan imas ya. Kita lihat imas. Imas berarti dia jadi irasaimas. Mas kita ke contoh. Yamada sensei wa kyoshitsu ni irasaimasu. Kalau misalnya kita tidak pakai irasaimasu ini, kita pakai aja imas, boleh juga, boleh. Yamada sensei wa kyoshitsu ni imas. Tapi karena saya mau menghargai dia, saya pakai hai ada loh. Berarti irasaimasu. Itu dia. Yang kedua, misalnya saya bilang lagi, Direktur Sato, apakah sudah menonton film yang baru kah? Menonton sama melihat sama ya artinya ya. Nah, Sato Sacho wa Atarashi Eiga o Goran ni narimashita ka? Kenapa pakai ta sensei? Tapi tadi di sini tidak ada tanya. Karena kan sudah berlalu. Jadi dia mengikuti perubahan kata kerja. Oke. Dan yang ketiga, Direktur Sato telah berkata apa? Nah, tadi kan saya bilang berkata yaitu apa tadi saya bilang mas ya, mas berkata. Berarti Sato Sacho wa nanto osaimashita ka? Osaimas ini meninggikan direktur yang artinya dia berkata, imas. Jadi inilah dia untuk bab 49 yaitu meninggikan orang lain. Baik, saya baca sekarang obrolan. Paham, Sensei? Oke, Sensei mau tanya konteksnya meninggikan seperti apa ya, Sensei? Dalam percakapan sehari-hari sih antara kita dengan atasan atau dengan kita dengan yang berumur dengan kita. Dan ini rata-rata dipakai di atas kita ya. Tapi kalau di selenting kita dipakai juga, Sensei. Boleh sih dipakai, tapi kalau saya tidak saya pakai itu kalau untuk setara, untuk se-level. Saya lebih pakai yang misalnya nih kalau misalnya lagi kerja nih, teman partner kita adalah nenek-nenek yang 75 tahun. Tadi si contohnya kan tadi siapa ada nggak ya? Berarti tadi contohnya saya buatkan si Masra ada nggak? Contohnya umurku udah 70 tahun. Saki Masra sangwa irasai mas Kang? Nah, jadi saya pakai meninggikan dia. Jadi ini lebih dipakai untuk yang ke lebih tua atau atas. Tapi kalau saya sering memakai ini untuk yang lebih tua daripada saya. Kalau teman selenting atau di bawah saya tidak pernah memakai. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan saya berikan waktu sebelum kita masuk di pola bab kalimat terakhir. Silakan. Tapi Ada, untuk bab semester santai, hai. untuk bab 49 ini saya jarang dengar orang ngomong ini sensei. Iya benar. Kalau di Jepang memang jarang sekali makainya. Tapi ini akan keluar di ujian loh ya. Oh, ada di ujian aja. Soalnya Ada dengar-dengar yang ngomong itu jarang banget ini. Paling yang ada ini yang Irasai Mas aja ini yang dirasai biasa masnya. ada. Iya benar. Iya, yang Sama sering. Messi, sama Messi Agarimas ini sering juga kalau di Kaigo dia kalau kerja di Kaigo Messi Agarimas minasang. Ini jarang dipakai sebenarnya karena ini kan hanya meninggikan orang lain, meninggikan atasan. Oh, Kalau kalian pernah belajar di iya. LPK ada istilah eh, apa namanya kata pasti kalian pernah mendengarkan ini kata untuk meninggikan orang lain dan kata untuk merendahkan diri sendiri. Jadi inilah dia. Tapi jarang dipakai memang, jarang banget pun. Cuma irasaimas saja yang sering yang kita dengar misi agarimas juga sering kita dengar. Nah, yang ini tidak jarang sekali. Itu dia. Oke. Oke, baik kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan yang terakhir. Nah, kalau yang tadi meninggikan orang lain. Nah, kalau yang sekarang merendahkan diri sendiri. Nah, yang pertama, untuk ikimas pergi dan kimas datang. Kita merendahkan diri, kita bilang mairimas. Contohnya, saya mau pergi ya. Hai, watashi wa mairimasu ne. Nah, merendahkan diri saya mau pergi ya. Mairimas sama dengan ikimas dan kimas. Tapi ini kita yang berucap ini. Kita yang berucap, kita yang berkata, artinya kita merendahkan diri gitu. Yang kedua, ada untuk benda hidup imas.
Contohnya, Mas Rasang. Nah, kalau saya, hai Imas, hai saya, contohnya kan. Tapi saya merendahkan diri, hai Ori Mas, iya saya ada gitu. Jadi Ori Mas, berarti merendahkan diri sendiri. Terus yang ketiga, ada itu istilahnya itadakimasu. Itadakimasu. Nah, ini untuk tabemono, untuk nomimas minum, dan moraimas menerima. Bagaimana cara penggunaannya, Sensei? Saya berikan contoh untuk menerima. Kalau untuk makan dan minum udah pasti udah mau kalian udah mau sekali kalian mendengarkan itadakimasu. Ah, di situ deh. Nah, kalau untuk menerima bagaimana, Sensei? Contohnya, Mas Ra, inilah untukmu hadiah presento, contohnya. Saya terima. Hai, morai Mas. Boleh, boleh. Tapi saya merendahkan diri. Karena kenapa? Wah, senang banget dapat eh, oleh-oleh yang sangat mahal, contohnya. Ala, itadakimasu, arigato gozaimasu tane. Jadi merendahkan diri, ya. Nah, yang keempat, ada istilah yang mau si mas, artinya imas atau berkata. Iya, tadi saya berkata loh sama sama dia. Berarti saki wa kanojo ga mau si mas tayo. Tadi sudah berkata sama dia. Jadi mau si mas. Ini diri kita ini ya, diri kita bukan diri orang lain. Diri kita sendiri yang di sini ini merendahkan diri kita ketika kita ngomong sama orang lain. Terus yang kelima yaitu untuk simas atau melakukan. Hai, ita simas. Mas Ra, kamu boleh melakukan kerjaan ini. Hai, ita simas. Hai, melakukannya. Jadi ini dia. Yang keenam ada istilahnya si imas mengenal. Mas Rasang, kamu kenal yang namanya Sato Sang contohnya. Hai, saya kenal. Hai, Zonji te arimas. Ya, saya kenal. Nah, kalau tidak kenal juga, mesra, kamu kenal dia nggak? Tidak mengenal, yaitu Srimaseng kan? Nah, saya jawab dengan merendahkan diri saya. Sumimaseng, Sonji Maseng. Nah, jadi tidak mengenal, tidak kenal dia gitu. Nah, yang kedelapan, ada mimas atau melihat. Kamu ada melihat pulpen saya, Mas Ra? Sumimaseng, kayak gitu misalnya. Hai, saya melihat. Contohnya, hai, saya melihat. Hai, hai kesimas. Nah, ini nah contohnya. Hai kesimas artinya sama dengan mimas. Terus untuk yang ke-9 ada kikimas mendengar dan kimas untuk datang. Untuk merendahkan diri sendiri saat melakukan yang kedua hal ini yaitu ukaga imas. Contohnya, saya buka pintu, saya masuk. Hai, ukaga imas, saya datang. Sama dengan tadaima. Misalnya, Okairi, contohnya sama. Tapi ini rendah banget ini, merendahkan diri sendiri. Nah, yang terakhir yaitu untuk melihat, bukan melihat ini ya, Aimas ketemu sebenarnya teman maaf. Ketemu, untuk ketemu. Ada artinya ketemu ya, ketemu, yaitu Aimas. Mas Ra, kamu udah ketemu sama direkturmu. Berarti, hai, udah ketemu. Hai, omeni kakarimasta. Hai, saya sudah ketemu sama dia. Contohnya. Jadi inilah dia untuk meninggikan diri, untuk merendahkan diri sendiri ketika ngomong sama lawan jenis atau ngomong sama atasan kita, merendahkan diri kita gitu ya. Jadi itulah bahasa Jepang itu ada ribetnya teman-teman. Ada kata untuk meninggikan orang lain, ada kata untuk merendahkan diri sendiri. Jadi enak dia. Makanya mereka ini kayak mana bilangnya ya? Mereka itu sangat menghargai manusia gitu loh. Orang Jepang kalau mereka sakit hati sama kita, ada pasti kalian sering mendengarkan yang namanya tatemai. Padahal pengen dibunuhnya kok sebenarnya kalau misalnya ini kalau di depan dia ya. Tapi karena budaya tatemai itu yang tadinya kayak macam berapi-api hatinya, ya udah pas saat kerja mereka profesional, ketawa, terbahak-bahak. Padahal nanti di belakangmu kau diejek-ejek sama temannya sesama orang Jepang. Tapi pas kerja, mereka tidak kayak macam nggak terjadi apa-apa. Jadi kita pun enak kerjanya, nggak sakit hati. Coba kalau orang Indonesia, ada sakit hati sama satu teman sesama, kayak macam muka tai, mukanya muka setan. Nah, itu bedanya orang Indonesia dengan orang Jepang. Makanya saya sangat
senang banget kalau punya teman orang Jepang. Tatemainya itu tinggi sekali. Ya terserah dia sih di belakang saya mau cungkur balik dia, misalnya apa namanya jelek-jelekin saya, si Rana kata, saya tidak tahu itu. Yang penting di depan saya dia ketawa, dia senyum, kerja pun enak. Dan saya dalam hidup saya perbuat kayak gitu. Jadi walaupun saya udah benci kali itu sama orang Jepangnya, ya udah cari muka, bukan cari muka ya, muka seribu jadinya kita. Nah itulah di Jepang, makanya enak, enak budaya orang Jepang itu tatema itu sebenarnya. Saya pernah tanya, kenapa kalian suka pakai tatema? Iyalah, kalau kami kasih nampak saya marah samamu, saya nampakkan samamu, kamu pasti sakit hati, kamu bisa nggak kerja, kamu nggak enak kerja, kamu nggak enak bareng sama saya. Sedangkan di sini kita kan digaji. Kalau kita nggak kerja secara profesional, kasihan ini pasien-pasiennya, mereka udah bayar mahal. Jadi mau tidak mau, masalah ya masalah di luar. Kalau nanti ketemu di luar, mau nggak cakapan pun kita ya udah, daijoubu. Tapi ini dunia kerja, jadi harus wajib kita senyum, ramah. Nah, itulah enaknya mereka. Itulah namanya tatemae. Dan aku sangat senang sekali untuk budaya tatemae ini. Jadi tidak terlalu sakit hati. Ya udah, kalau udah ketawa itu sama saya, udah aman gitu loh. Terserah mau ada di hatimu kayak mana, udahlah nggak peduli lagi awaknya. Jadi itulah dia ya, budaya Jepang. Gitu emang kebiasaan di Indo, Sensei. Iya benar. Hmm, itulah ya. Oke, baik. Kalian nanti jangan kayak gitu ya. Oke, teman-teman ada yang bertanya, saya persilakan. Sebelum kita akhiri ya udah ya. Hari ini sudah selesai jumlahnya. N4. Nggak terasa. Saya ingat ini kita mulai ini belajar dari nol kemarin, bulan awal bulan 5 ketika saya balik dari Indonesia. Sekarang udah akhir bulan 7 kan, akhir bulan 7 masuk bulan 8. 2 bulan doang mempelajari bab ini. Makanya kalau di LPK itu dibilang 4 bulan sampai 6 bulan udah bisa berangkat ke Jepang. Iya, kalau belajar kalian itu konsisten. Kalau kalau yang mengajarin mah ya lanjut terus dia mengajar. Nah, kalian yang tidak menghafal, bolong-bolong hafalannya, tertumpuk-tertumpuk dengan materi yang baru lagi, udah bosan. Lah bosan. Tapi ya kalian kan enaknya kalian apa? Karena ada rekaman. Jadi kapanpun kalian mau buka udah tersedia di rekaman. Nah, kalau di LPK, kalau kamu melamun saat saya menjelaskan kayak macam ini, udah lewat lah kamunya. Udah nggak tahu lagi lah kamu kan. Iya, kalau kamu tanya ke temanmu, temanmu pun masih ingat. Kalau nggak juga, oh, udahlah sayonara. Makanya di LPK 2 tahun, 3 tahun, lama dia. Ya, tapi kalau bahasa Jepang ini selagi tidak menyerah teman-teman, maka semuanya akan berbuah manis. Ya, baik. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya akhiri karena saya juga masuk kamar mandi, masuk mau merendam badan, mau ofuro. Kalau ada yang mau bertanya, boleh saya persilakan dengan senang hati. Silakan teman-teman. Nggak usah sungkan-sungkan. Tanya aja yang kamu mau tanya. Silakan. Atau aktifkan apanya, silakan boleh. Bertanyalah. Bertanyalah. Apapun itu, silakan. Yang belum paham boleh ikut kelas selanjutnya, Sensei. Untuk belajar ulang nanti, ada nanti waktunya kita kasihkan untuk ulang lagi ya. Karena kita harus lanjut lagi dulu untuk SSW-nya. Kan masih ada SSW Bahasa Indonesia dan SSW Bahasa Jepang dan latihan-latihan JFT-nya tadi. Boleh, boleh, boleh. Kalau mau belajar lagi juga boleh. Tapi kita selesaikan dulu semuanya, biar nggak itu aja kita start lagi, enggak ya. Kita kan kalau dia SSW Bahasa Indonesia sama gampang banget itu paling sekali pertemuan, 2 kali pertemuan udah selesai. Bahasa Jepang juga kayak gitu. Oke, baik, baiklah ya. Berarti kalian sudah paham. Kalau nanti ada yang kurang paham nanti boleh di chat secara pribadi. Sayanya jangan sungkan-sungkan. Sensei bila aku belajar menghafal kosakata doang dan kanji di akhir berat nggak ya? Harus dibarengin semua arusan. Tidak boleh hanya ini dulu nanti kelamaan. Tapi kalau kamu masih kuliah sih boleh ya. Yang mana aja menurut kamu duluan boleh. Syarat untuk masuk kelas Kaiwa
chat saya secara pribadi, Juli Sang. Saya juga mau lanjut belajar lagi, Sensei, karena saya sambil kerja. Boleh nggak apa-apa? Boleh, ya? Boleh banget. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, oke, saya lihat ini ya. Baik, Sensei SSC Indo dan Jepang itu beda-beda deh, beda sertifikatnya. Itu ada dua. Ada dua sertifikatnya, yang Indo dan Jepang ada dua. Beda. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri ya. Saya akhiri dan semoga bermanfaat malam ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jadwal akan segera di-share sama tim. Sampai ketemu. Selamat. Arigato gozaimashita, Sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, udah shimashita. Effendi Sang, saya mau bertanya dulu samamu. Iya, Sensei. Gimana kerjaanmu? Ya, aman sih, Sensei. Aman. Kirionya pun aman, Kak? Aduh, ini yang bahaya, Sensei. Mau Kenapa, pindah Kak? saya, mau nyari kerja baru. Kiarionya, sukunai, Sensei. Di bidang apa dulu kamu nih? Aku cleaning bullying. Ah, Tapi iya, iya. kerjanya di hotel. So, satu, oh iya, iya. Memang Himitsu juga ini ya kan. Sebenarnya ini gaji ini. Tapi aku orangnya kepo banget. Dia nggak ada lemburnya soalnya, Sensei. Iya, iya. Berarti gaji pokok dong Mm-mm. berarti ya. Kayak tayang juga kalau nggak ada lembur ini. Kalau nggak ada lembur ya paling 10-12 juga Ah, bersihnya itu pas kan dek banget ya. itu, Sensei, tebakannya. Mm-mm. Oh, iya. Saya lagi nyari-nyari yang ada lemburnya, Sensei. Udah berapa tahun di Jepang ya? Setahun saya, Sensei. Setahun. Ya, Coba nanti saya tanya ke tim saya ya, ada nggak ya? saya adanya SSW cleaning building sama pertanian doang. Oh desu ne. Pertanian sekarang lagi anjlok kali loh dek. Ya susah banget sekarang pertanian. Maunya Iya, yang pengalaman, betul betul. Oke yang deh. penting ada lemburnya aja itu Sensei. Iya sih ya. Tapi kalian nggak, kamu nggak ini Evandisa nggak coba minta ke Sacho nih. Jangan yoga Hoshi bilang gitu. Saconya yang ada malah gaji kurang-kurangin. Astaga. Kurang ajar Parah harga itu. kami. Parah itu nih. Iya, benar-benar. Kaisa kami ini bisa dibilang black company. So desu ne. Hmm. Oh. Makanya banyak orang Indonesia yang mau masuk Kaisa kami, aku bilangin mikir dua kali lah kalau mau masuk Kaisa ini. Eh, Karena ada yang nge-share itu di grup Facebook kan, eh, eh, Kaisa eh. kami itu butuh 300 orang itu kan. Saya komen lah itu. Gila. Biar jangan ada yang terjerumus kayak saya. Iya betul. Hati-hati, hati-hati memilih perusahaan di Jepang teman-teman. Ada Hmm. perusahaan, tapi itu tadi enaknya ya. Magang bedanya sama sama TG. Kalau magang pas dapat perusahaan yang kayak gitu ya udah sayonara. Disitulah kamu sampai 3 tahun tahan-tahan kan. Tapi kalau dia TG, ya udah tinggal cabut aja. Kalau udah 1 tahun kerja cabut, cari perusahaan yang lain. Nah, itulah enaknya TG sebenarnya. Nah, kalau kamu udah sarjana, ada gelarnya, Iya. udah mau selesai TG 1, pindah ke visa engineering, bisa 10 tahun. Jadi saya pun kayak gitu loh, Fendi Sang. Saya Nah, mau pindah. itu tuh Hah? saya mau nanya itu Sensei, kalau untuk pindah engineering itu Hmm. kita syaratnya gimana? Harus N3 apa gimana wajib Sensei? Gelarnya dulu yang paling wajib, karena ada juga engineering bisa minimal N4. Ada ditawarkan ke saya Aku N4, visa kalau engineering. untuk ini sih ijazah sih udah S1 dari Nah, ya Indonesianya. udah aman. Udah aman. Apapun Tapi jurusannya, apapun jurusannya, kayak macam saya ini mau pindah juga ini, saya mau pindah ke Chiba, ke kota dalam waktu cepat ini. Nah, jadi apa namanya? Memang di sini enak ya, perusahaan ini memang enak, gaji juga lumayan bisa lah ya kan, mau nabung lumayan.
nyaman. Kalau dibilang nyaman, nyaman banget kalau di sini benar. Ya minusnya mungkin di sama teman kerja kali ya kurang, bukan sama orang Jepang ya, sama teman gitu yang sama-sama luar negeri gitu kurang 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 cocok. Awan naik di sini. Nah, jadi setelah saya pikir-pikir, kalau lama-lama di sini memang terlalu nyaman banget, tapi lama-lama juga jadi bodoh jadinya. Jadi mending pindah di Iya kota. benar-benar Sensei. Oh, Harus harus berani keluar dari zona iya, nyaman. zona nyaman ini harus harus betul-betul keluar. Jadi saya kan calling semua teman-teman TSK yang di Jepang, kayak mana gitu kan. Boleh apapun jurusan yang penting minimal D3, boleh masuk visa engineering. Nah, nanti Tapi minimal Sensei kan D3 udah posisi Sensei. nggak jadi. Saya nggak mau ngambil itu lagi. Hmm, Karirnya kalau Kaigo Fukusisi dia cuma di Kaigo doang, dia terbatas dia. Ya udah lalap ini iya teruslah sih. kerjaku nanti Kaigo. Lap-lap ini, Iya benar sih. lap-lap meja makan orang, makan pasien, ngasih makan, bosan. Iya iya benar sih. Hmm. Terus nanti akan saya baca obrolannya. Kalau dia untuk Iya. visa engineering 10 tahun cuma memang ya. Cuma kalau dia Tokutegino apa Kaigo Fukusisi kan selamanya di Jepang. Kalau dia visa visa engineering cuma 10 tahun doang. Dan kerjanya macam-macam. Dia bisa jadi kerja di kantoran, jadi TSK. TSK apa Kak? Agent yang bisa merekrut orang dari Indonesia untuk kerja di Jepang. Terus kerja di bandara juga bisa, kerja di hotel juga bisa, penerjemah juga bisa. Minimal level bahasa N3 dan kalau kalau lebih bagus kalau udah N2. Itu dia. Jadi saya rencana mau pindah, saya mau fokus ke visa engineering, saya pengen masuk ke ini ke tim TSK gitu, jadi TSK gitu, jadi enak dianya. Kerjanya di kantor. Oh, pas lah berarti kalau jadi CSK nanti enak nanya-nanya job Sensei. Iya, jobnya Nah, bebas, nggak cuma Kaigo doang, semua job bisa masuk. iya. Jadi yang Asal saya sokainya jangan gede-gede Sensei ya. nggak ada juga akhlak si Pandisang ini, nggak ada sokainya loh. Ya, tapi sekarang pada Nggak. sokai Sensei 5 juta itu kan. Nah itu mas salam tempel namanya. Iya, udah Iya sih, CSK di Jepang gitu kan, sokai 5 juta ya 5 juta. iya sih betul. Ya begitulah namanya juga usaha itu bisa semua surat-suratmu diurus dia gitu. Jadi enak apa namanya bantu-bantu teman-teman yang mau pindah kalau TSK ini. Apa-apa kita lancar mengurusnya gitu. Jadi rencana ya udahlah berani keluar dari zona yang sangat nyaman ini. Em, Pengen mau merantau di kota dulu. Sayanya saya pilihnya di Chiba. Di Chiba kan dekat ya, dekat dengan Tokyo, dekat dengan Kyoto, dekat dengan semuanya deh. Kyoto jauh Sensei, Kyoto Ah, jauh. ya, Kyoto saya deket nih sama Kyoto. kalau Shinkansen kan lumayan daripada dari Sagaken ke Kyoto sana jauh banget kan. Kyoto itu dari Tokyo itu ke ke Osaka naik bus itu sekitar 6 jam. Dari Janganlah bus Osaka lah ke Evan Kyoto 1 Disang. jam. Janganlah bus. Itu busnya bisa panasnya pantatnya itu 6 jam. Mending yang lain. Shinkansen ya sekitar 2 jaman katanya sih. Aku belum pernah naik Lain. Shinkansen soalnya sih. Iya. Tapi kalau dari tempatku ya, Chiba ya ke Tokyo itu 40 menit naik Densa. Ya deket kalau Chiba. Dekat. Jadi nanti bisa foto-foto di sini mau bikin TikTok pun goyang-goyang nggak bisa. Desa mah. Lihat gunung berarti Sensei. Tapi saya malah pengennya yang daerah-daerah pegunungan gitu. Malas di kota ini. Hiruk Bisa. pikuk kota. Oh, 3 tahun. 3 tahun masa iya itu tuh terus yang kamu lihat selama 5 tahun di desa. Oh, tolong dah Ipan desa. enak Sekali-sekali. itu kalau di kampung itu enak mancing lah, nyari apa, camping lah di Ah, hutan gitu kan. lu belum tahu. Hai, Sensei kerja di Jepang juga mandang ijazah Indo nggak apa N4 N3-nya. Ijazah kalau dia baru pertama kali masuk nggak mandang itu ya. Dia kalau TG1 minimal tamat SMA, paket C atau SMK. Tapi kalau mau
kayak macam saya kan udah mau selesai ini ku 2 tahun setengah lagi TG 1 ku. Makanya saya mau ngejar yang visa engineering itu. Nah, untuk visa engineering atau Gejinkoku itu, kalau orang bilang ya, minimal ijazahnya D3 dan minimal D3 gelarnya, apapun gelarnya masuk, dan minimal level bahasa N3. Kalau boleh N2 sih. Tapi yang ditawarkan ke kami itu N4 bisa katanya, yang penting kaiwannya bagus. Cuma alah sayang banget, tunggu dulu lah selesai kaigo dulu biar agak lama di Jepang. Kasihan abang kita Kak kalau 10 tahun lagi di Jepang. Aku rencana bawa suami ke Jepang kalau tembus visa engineering saya. Visa engineering ini gampang sekali teman-teman. Walaupun kamu tidak ada N2, asalkan kamu bisa kaiwa dan kamu mau kerja, yang penting perusahaan mau mengapain kamu, menampung ke apa. eh ada satu perusahaan yang menjamin kamu gitu loh. Karena kamu kan gelarnya kan udah ada. Sebenarnya sertifikat itu hanya bahannya ini loh, hanya tambahan saja itu sebenarnya. Yang sangat penting itu adalah gelar kamu itu yang D3 atau S1. Nah, kalau perusahaan bilang, ya udah saya jamin kamu masuk aja lah kerja sama saya. Contohnya kan di hotel bersih-bersihkan spray. Nah, itu kan nggak perlu harus N2. Asalkan ada orang dalam, maksudnya ke teman ke teman gitu. Jadi, ya itulah yang ditawarkan ke saya. Cuma saya pengennya ya itu tadi kantor gitu ya kan bisa jadi tim TSK ya minimal bahasanya N2. Jadi kalau saya di sini kan kami kan bertiga udah nggak enak banget sempit gitu loh. Mau pengen belajar cungkur balik juga kan awak segan mengganggu atau kayak mana ya kan. Udahlah mending pindah aja lah cari pengalaman baru juga kan di kota. Cukuplah 3 tahun di desa gitu. Kalau dibilang sedih pasti sedih karena kenapa pisah dari dengan teman-teman orang Jepang yang baik, punya perusahaan direktur juga yang sangat baik. Apapun kegiatanku juga didukung sama direktur aku. Kalau dibilang sih sedih ya sedih banget. Cuma saya mikir lagi, alah nam- namanya nggak ada kaitan keluarga ya kan. Cuma karena di sini aja dibilang oke saudara. Nanti kalau saya udah pergi paling paling 1 minggu sedih-sedih habis itu udah siapa lu siapa gue gitu nih di Jepang tuh. Makanya jangan terlalu baper baper kali gitu. Nah begitulah Nah, dia lah. iya, iya benar itu Sensei. Kayak Sensei bilang tadi kan bermuka tiga itu orang Jepang. Iya betul loh. Nah jangankan kita anaknya aja pun ketemu sama orang tuanya aja harus buat janji, nggak sembarang masuk rumahnya. Apalagi awak yang orang luar ini, karena awak rajin kerjanya, tenaga awaknya dipakai dia, makanya, aduh, saya sedih loh, kamu pergi, oh mata kau. Paling saya pergi, iya kalau masih ingat aku 1 jam kemudian, kalau enggak, udah sayonara. Jadi ya udah keluar keluar lah ya, kayak gitu lagi. Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk malam ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Tolong kalian belajar lebih lagi ya. Oke. Arigatou gozaimashita, Sensei. Bye, Saya Dede Sister. selesai. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Selamat malam. Saya izin keluar, Minasan.